Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Kita kembali dipersatukan di dalam persekutuan yang indah bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini berakhir, tetapi satu yang kita tahu dan kita yakini bahwa penyertaan Tuhan tidak akan pernah berakhir dalam kehidupan kita. Kasih Tuhan akan selalu nyata di dalam hidup kita. Mari saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara bersama dengan para malaikat di surga kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Kita mau agungkan dan kita mau tinggikan nama Dia. Kita naikkan satu pujian bersama malaikat di surga. Bermazmur bagimu
hayati, zaman akan terus berubah. Tapi firman Tuhan akan tetap untuk selamanya. Firman yang terus menguatkan kita untuk kita dapat menjalani hari-hari kita. Mari saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian, kusiapkan hatiku.
Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita akan berdoa. Mohon pimpinan Roh Kudus yang menyertai dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur karena kasih dan anugerah Tuhan sungguh nyata atas kami semua. Terima kasih Bapa, kami boleh menaikkan pujian kami kepada Tuhan. Dan kami akan menyiapkan hati kami untuk menerima akan sapaan firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pimpin setiap kami semua. Bukalah hati kami Tuhan, mata, telinga, hati kami untuk menerima akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, sapalah kami, berbicaralah kepada setiap kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk diberkati dengan kebenaran firman. Haleluya. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah keluarga adalah harapan bagi gereja dan masyarakat. Dan kita akan bersama-sama, kita akan membuka Alkitab kita akan mendasari firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-128 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 128 ayat pertama sampai ayat yang ke-6, saya akan membacakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Berkat atas rumah tangga, nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita semua yang membaca, menyimak, merenungkan, serta melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya sangat terberkati setiap kali saya membaca kisah nyata tentang dua orang Amerika yang hidup pada abad 19, yang memiliki kisah dan nasib hidup yang berbanding terbalik. Dua orang itu adalah keluarga Jonathan Edwards dan keluarga McCook. Dikisahkan bahwa keluarga Jonathan Edwards ini adalah keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Dia senantiasa memuliakan nama Tuhan. Dia sungguh-sungguh takut kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Setelah ditelusuri dari 1394 keturunannya, hidupnya berhasil. Hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ada yang menjadi rektor, ada yang menjadi senator, ada yang menjadi misionaris, pendeta, hakim, pengacara, bahkan menjadi wakil presiden Amerika pada waktu itu. Sungguh sesuatu yang sangat membanggakan, karena generasi-generasi keturunannya semuanya diberkati, hidupnya berhasil. Namun sebaliknya, keluarga McCook adalah keluarga yang hidupnya memilih menjadi orang ateis. Orang ateis adalah orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dan ternyata setelah ditelusuri dari 560 keturunannya, dicatat bahwa ada 300 orang menjadi pengemis, menjadi penjahat, menjadi pembunuh, gelandangan, pemabuk, bahkan merugikan negara yang sangat luar biasa. Sungguh sesuatu yang sangat memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang mau saya katakan di sini adalah bahwa
kehidupan keluarga yang takut akan Tuhan ternyata akan melahirkan generasi-generasi, keturunan-keturunan yang hebat, keturunan yang luar biasa dan berdampak hidupnya. Saudara mau keturunan, generasi Bapak Ibu menjadi keluarga yang hebat, generasi-generasi yang hebat yang memuliakan nama Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dampaknya bukan hanya untuk keluarga itu saja, tetapi sungguh orang-orang yang ada di sekitarnya, sekelilingnya merasakan satu berkat yang sangat luar biasa. Bahkan masyarakat luas pun merasakannya. Itu semua oleh karena hidup mereka itu takut akan Tuhan. Tetapi sebaliknya, keluarga yang tidak taat pada Tuhan, yang tidak takut pada Tuhan, generasi-generasi mereka, generasi yang sangat memprihatinkan. Nah, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maka sangat sejalan dengan pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah Bapak Ibu baca bersama dengan saya. Firman Tuhan berkata bahwa di bagian yang pertama dikatakan nyanyian ziarah. Satu nyanyian yang dinaikkan umat Israel pada saat itu menaik gunung, kemudian mereka ingin beribadah kepada Tuhan. Dan pada saat mereka berjalan itulah mereka menyanyikan puji-pujian. Dan jelas firman Tuhan dalam ayat yang pertama tadi katakan bahwa berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang keempat secara spesifik dijelaskan bahwa orang-orang yang takut pada Tuhan adalah laki-laki. Firman Tuhan katakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, takut akan Tuhan di sini bukan berarti bahwa takut karena sebuah trauma, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, atau menghadapi masalah-masalah kemudian takut dengan keadaan, atau timbul rasa benci ketika melihat seseorang yang pernah bersentuhan, bermasalah dengannya. Jika mengalami ketakutan seperti itu, tidak. Itu ketakutan yang negatif. Tetapi takut di sini berarti ada kepatuhan kepada Tuhan. Atas apa? Atas segala kebesaran Tuhan. Segala kekuatan, otoritas, dan kekudusan Tuhan. Nah, lalu apa? Oleh karena melihat keagungan Tuhan itu, maka timbullah rasa penghormatan kepada Tuhan. Timbullah kedekatan kepada Tuhan. Hidup yang mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi takut akan Tuhan ini bukan sebuah karunia. Seperti karunia mengajar, seperti karunia bernubuat misalnya. Tetapi hidup yang takut akan Tuhan itu adalah sebuah pilihan. Sebuah pilihan. Karena setiap kita ini mempunyai free will, kehendak bebas. Kita diperhadapkan dengan satu kebebasan. Kita memilih hidup yang takut akan Tuhan atau hidup yang tidak takut akan Tuhan. Maka firman Tuhan tadi jelas katakan bahwa kalau kita memilih hidup takut akan Tuhan, maka hasilnya adalah kita akan memiliki kehidupan, memiliki kebahagiaan, sukacita yang luar biasa. Maka di dalam ayat yang pertama, di dalam firman Tuhan tadi katakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Bapak Ibu bisa bandingkan di dalam kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama, firman Tuhan pun berkata, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, orang jahat. Dan kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, Bapak Ibu, ketika orang yang merenungkan
Taurat itu siang dan malam, takut akan Tuhan. Maka firman-Nya berkata, hasil dari semua itu adalah apa? Kebahagiaan. Ada kebahagiaan dalam kehidupan keluarga kita. Tentu kebahagiaan ini bukan diukur seberapa banyak materi yang kita punya, tidak. Tetapi kebahagiaan yang kita rasakan adalah ada satu berkat khusus, ada anugerah khusus yang Tuhan limpahkan di dalam kehidupan keluarga kita. Keluarga saya dan keluarga Bapak Ibu semua. Berkat apa saja yang akan kita rasakan, kita alami dalam kehidupan kita kalau kita takut akan Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata, bagian yang pertama, kalau hidupan kita ini takut akan Tuhan, maka kita dapat menikmati berkat dengan syukur. Sekali lagi, kita dapat menikmati berkat dengan penuh syukur dalam hidupan kita. Ayat yang kedua dari firman Tuhan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Sangat jelas Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tidak semua orang di zaman sekarang ini yang dapat menikmati hasil jerih payah kerjaannya. Ya. Ada banyak alasan mengapa seorang tidak dapat menikmati hasil jerih payahnya. Mungkin orang itu bekerja dari pagi hingga larut malam, pagi larut malam, tetapi tidak dapat menikmati hasil karyanya, tidak dapat menikmati hasil pekerjaannya. Oleh karena apa? Oleh karena justru dikalahkan dengan kesibukan-kesibukannya yang begitu padat dari pagi hingga larut malam. Siapa yang menikmatinya? Tidak bisa menikmati. Mungkin istri dan anak-anaknya. Tapi yang bekerja tidak dapat menikmati hasil jerih payah kita yang sudah bekerja sedemikian rupa. Nah, Bapak Ibu, maka kalau Bapak Ibu masih diberikan kesempatan untuk dapat menikmati berkat-berkat dari jerih payah kita, lalu kemudian kita bisa berfellowship bersama-sama dengan keluarga, maka itu adalah satu kebahagiaan tersendiri dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita. Oleh sebab itu saya katakan, bersyukurlah, bergembiralah bersama dengan keluargamu, karena engkau masih dapat apa? Menikmati hasil jerih payahmu dengan keluarga, bahkan dengan saudara-saudara. Ini adalah satu kebahagiaan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Ada berkat khusus yang Tuhan berikan. Yang pertama adalah menikmati berkat dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Ini bagian yang pertama. Nah, berkat yang kedua, berkat khusus yang kedua yang Tuhan anugerahkan kepada kita kalau kita hidup takut akan Tuhan adalah istri dan anak-anakmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling meja. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, istri di sini digambarkan seperti pohon anggur. Pohon anggur itu pohon yang lemah, ranting-rantingnya mudah patah, dan butuh penopang sehingga pohon itu dapat bertumbuh dengan baik. Namun yang menarik dari pohon anggur itu adalah apabila pohon ini dirawat dengan baik, disiram dengan baik, dipupuk dengan baik, maka pohon anggur ini akan menghasilkan buah yang lebat, yang menyenangkan bagi banyak orang. Itu adalah gambaran istri. Gambarkan seperti pohon anggur tadi yang dirawat sedemikian rupa menghasilkan buah yang lebat, yang manis, yang bisa dinikmati seluruh anggota keluarga, menjadi berkat bagi seluruh keluarga. Demikian juga dengan anak-anak kita, akan berkembang dengan baik dan akan menghasilkan buah pada waktunya.
Bapak Ibu, sungguh ini satu gambaran yang penuh kebahagiaan dalam rumah tangga. Dan itu adalah hasil ketaatan dari keluarga yang hidupnya takut akan Tuhan. Jadi ini berkat yang kedua. Istri dan anak-anak akan menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di sekitarnya. Nah, berkat yang ketiga, Bapak Ibu, dari kehidupan yang takut akan Tuhan, katakan ayat yang ke-6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Katakan, kita dapat melihat anak-anak dari anak-anakmu. Artinya bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk melihat cucu-cucu kita. Berkat yang sangat luar biasa. Tentu ini menjadi satu kebahagiaan yang luar biasa bagi orang tua yang masih diberikan kesempatan untuk melihat cucu-cucunya dengan baik dan sehat. Anugerah yang besar yang Tuhan berikan. Itu artinya bahwa orang tua itu mengalami berkat yang luar biasa, sehingga dapat melihat pertumbuhan anak-anak kita, bahkan melihat keberadaan cucu-cucu kita. Dan ini semua tentu harus dimaknai bahwa ini adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang sangat luar biasa. Anugerah ilahi yang besar dalam kehidupan setiap orang yang percaya, yang takut akan Tuhan. Berkat umur panjang dan kebahagiaan. Ini adalah berkat khusus yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita semua. Satu anugerah ilahi yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, semua itu harus kita maknai bahwa ini adalah berkat yang Tuhan janjikan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan. Ini luar biasa. Ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali, yang harus kita renungkan sungguh-sungguh, yang harus kita resapi di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi inilah beberapa kebenaran yang disaksikan oleh Alkitab dan perlu kita aminkan dengan sungguh-sungguh bahwa setiap keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, maka akan mengalami kebahagiaan di dalam hidupnya. Akan mengalami sukacita, umur panjang diberikan kepada kita, kekuatan, kesehatan, istri dan anak-anak kita, menjadi kesaksian bagi banyak orang, menjadi berkat bagi banyak orang. Kita sungguh bersyukur dalam kehidupan kami, meskipun ada banyak hal yang harus kami hadapi, tetapi sungguh firman Tuhan ini menjadi pedang bermata dua bagi saya secara khusus dan menjadi berkat tersendiri dalam kehidupan saya. Ketika kami hidup takut akan Tuhan, dekat kepada Tuhan, maka ada kebahagiaan yang sangat luar biasa. Dan itu adalah janji firman Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Inilah kerinduan Tuhan kepada setiap keluarga-keluarga, supaya setiap keluarga itu takut akan Tuhan. Tuhan sudah mendesain keluarga sedemikian rupa, menciptakan keluarga-keluarga apa? Agar senantiasa saling mengasihi satu dengan yang lain, saling menghormati satu dengan yang lain, saling menghargai. Tapi lebih dari itu adalah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan tadi, biar terus senantiasa memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan keluarga, dalam lingkup yang kecil, melalui kelompok-kelompok yang kecil, ataupun kemudian nanti dalam komunitas-komunitas yang lebih besar, yaitu di dalam bergereja. Nah, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau tema pada pagi hari ini masih dalam bulan keluarga. Keluarga adalah harapan bagi gereja dan masyarakat. Tema ini mau mengatakan kepada kita semua, kepada keluarga-keluarga, mengingatkan kepada setiap kita semua yang mendengarkan akan kebenaran firman ini. Jika keluargamu baik, hidupmu taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan, hidup takut yang
sesungguhnya tadi kepada Tuhan, maka gerejamu, gereja kita akan diberkati oleh Tuhan. Setiap keluarga yang hidup takut akan Tuhan, maka dampak yang sangat luar biasa terjadi dalam gereja adalah kehidupan bergereja kita pun akan diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda sebagai seorang suami, kalau Anda sebagai seorang istri, atau anak-anak, kemudian dapat memerankan peran kita, menghidupi akan kebenaran firman Tuhan, melakukan tugas kehidupan kita, kerohanian kita dengan baik dan benar, hidup takut akan Tuhan, maka bukan hanya keluarga kita sendiri yang menerima berkat itu, tapi sekali lagi bahwa dampaknya adalah gereja kita diberkati oleh Tuhan. Kasih karunia diberkati melalui Bapak Ibu, keluarga-keluarga, dan juga gereja. Gereja pasti akan mengalami satu berkat yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena gereja itu adalah kumpulan dari keluarga-keluarga yang bersekutu bersama-sama. Kalau saling mengasihi, saling mendoakan, saling menasehati dengan cinta kasih yang sangat luar biasa, dan kemudian bersekutu bersama-sama, pasti akan memiliki satu dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita semua. Bahkan lebih dari itu, Bapak Ibu, bukan hanya keluarga kita yang diberkati, bukan hanya gereja merasakan anugerah berkat dari kehidupan keluarga-keluarga tadi, tetapi apa? Lingkungan sekitar kita, masyarakat yang ada di sekitar kita pun juga akan menerima anugerah, menerima dampak dari kehidupan kita yang baik kepada Tuhan. Lingkungan kita menjadi aman sejahtera, merasakan ketenangan. Bukankah ini menjadi satu kerinduan kita semua? Kalau lingkungan sekitar kita pun juga merasakan ketenangan, ketentraman, dan sukacita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, ialah terus mengingatkan kepada kita di bulan keluarga ini. Mengingatkan keluarga. Jadilah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mencintai akan Tuhan. Meskipun saat ini Bapak Ibu majelis tidak bisa ngecek bagaimana kehidupan pribadi Bapak Ibu. Berdoa atau tidak kita tidak tahu. Karena masa pandemi seperti saat ini. Tetapi firman Tuhan pada pagi hari ini menegaskan kepada kita semua. Meskipun kita belum beribadah bersama-sama, milikilah kehidupan yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan. Maka keluargamu juga akan merasakan satu anugerah ilahi yang sangat luar biasa. Menerima berkat khusus dari Tuhan. Istri anak-anak kita menerima berkat anugerah lahir dari Tuhan. Oleh sebab itu sekali lagi firman Tuhan adalah mengingatkan kepada kita. Jadilah keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan. Maka gereja kita pun akan merasakan. Lingkungan kita pun juga akan menerima dampaknya. Oleh karena apa? Karena kehidupan kita yang benar, kehidupan kita yang tulus di hadapan Tuhan, yang pada akhirnya setiap apapun yang kita lakukan, biar hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Selamat memasuki bulan keluarga dan terus jadilah orang-orang yang terus takut, taat kepada Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Amin. Mari kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kalau pada kesempatan yang indah ini Tuhan masih mengingatkan kepada setiap kami semua, keluarga-keluarga kami. Ajarlah kepada kami Tuhan supaya kehidupan kami ini menjadi keluarga yang takut akan Tuhan. Menjadi pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, yang terus mempermuliakan nama-Mu. Karena kami percaya Tuhan ketika hidupan kami takut akan Tuhan, maka kami akan merasakan, keluarga kami akan merasakan kebahagiaan, sukacita, pemeliharaan, kebahagiaan yang datang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, gereja-Mu pasti akan merasakan anugerah ilahi yang luar biasa. Bahkan lebih dari itu, lingkungan sekitar kami Tuhan juga akan merasakan dampak daripada kehidupan kami yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, ajarlah kepada kami, pimpinlah kami ya Tuhan, agar kehidupan kami semua terus senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan. Jadi keluarga-keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja dan Kepala Rumah Tangga kami.
Kami serahkan setiap firman-Mu pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, di bulan keluarga ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan pujian dan syukur kita kepada Tuhan. Dan memang tidak semuanya, tetapi kesempatan yang indah ini ada satu persembahan pujian dari keluarga jemaat Tuhan. Dan mari kita akan bersama-sama, kita akan dengarkan persembahan pujian Grace Alone. Hari ini kita sudah disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Mari kita sebagai keluarga-keluarga yang dikasihi oleh Tuhan, terus mau melayani dan mengasihi Tuhan lebih lagi.
Mari saat ini Bapak, Ibu, dan Saudara, kita mau akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita naikkan satu pujian bersama keluargaku melayani Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Kami datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Bagi kami Kaulah segalanya. Kita akan mengakhiri untuk ibadah pada pagi hari ini, dan saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa menerima berkat Tuhan. Mari kita akan